Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dosen Pengampu Dr. Handes J. Simanjunta MPD dan Ibu Dosen Pengampu Santa Murni Asih Situmorang SEMPD. Nah, pada kali ini kami akan membawakan materi mengenai proses pembelajaran matematika pada anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Tia Fadlatul Ulfah, dan saya sebagai moderator dan juga penyaji, serta teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ivena Gultom dari Regular C sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Jantria Boris Malango, di sini saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Putra Pamuka Sitorus, saya sebagai penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Nurul Makfira dan saya sebagai penyaji. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Aswandari, saya sebagai penyaji. Nah, adapun yang menjadi latar belakang makalah kami yang berjudul Proses Pembelajaran Matematika pada Anak Usia Dini, yaitu Montessori menyatakan bahwasanya sejak anak lahir sampai anak menginjak usia 6 tahun, anak mengalami masa yang dinamakan masa keemasan atau biasa kita dengar dan kita sebut dengan Golden Age. Di masa inilah anak mulai mampu mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, gerak motorik, dan sosio-emosional. Adapun pengembangan kognitif ini bertujuan untuk yang pertama, anak mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk mengolah perolehan belajarnya. Yang kedua, anak mampu mencari alternatif untuk memecahkan masalahnya, dan anak mampu memilah-milah, mengelompokkan, serta mempersiapkan berpikirnya secara teliti. Jadi walaupun anak masih dalam usia dini, anak sudah harus diajarkan matematika untuk memecahkan masalah di kehidupannya, baik saat dia bermain dengan teman-temannya maupun di lingkungan lainnya. Nah, masuklah kita pada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika pada anak usia dini. Pembelajaran matematika pada anak usia dini adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang akan dipelajari. Pembelajaran matematika di taman kanak-kanak meliputi pengenalan angka, pengenalan membilang, dan pengenalan bangun-bangun geometri. Oleh karena itu, diperlukan suatu media pembelajaran yang mampu mengaktualisasikan semua aspek-aspek pembelajaran matematika dalam proses belajar mengajar. Namun, tetap sesuai dengan keadaan psikologi anak di taman kanak-kanak. Berdasarkan teori Piaget, yaitu Lawton, mengemukakan 3 tahap pembelajaran matematika untuk anak usia dini, yaitu tingkat pemahaman konsep menghubungkan konsep konkret dengan lambang bilangan dan tingkat lambang bilangan. Ada prinsip pembelajaran anak usia dini. Ada 5 prinsip pembelajaran anak usia dini. 1. Anak sebagai pembelajaran yang aktif. Kedua, anak belajar melalui sensori atau panca indera mereka. 3. Anak membangun pengetahuan sendiri. 4. Anak berpikir melalui benda yang konkret. 5. Anak belajar dari lingkungan sekitar mereka. Sehubungan kegiatan pengembangan peserta didik atau anak usia dini adalah bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Bermain adalah pekerjaan anak usia dini.
dan anak selalu ingin bermain. Dalam bermain, anak mengembangkan suatu yang berbeda dan membedakan pendekatan yang terbaik. Kegiatan-kegiatan tersebut lebih menarik dan menyenangkan siswa terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang mencakup dunianya. Tentang pembelajaran matematika untuk anak yaitu 1. Anak belajar dari konkret menuju yang reflektasional hingga pemikiran abstrak. Yang kedua, pemahaman awal anak terhadap matematika tumbuh melalui matematika pengalaman dalam membuat objek-objek yang konkret. Terus yang ketiga yaitu kemajuan awal anak dimulai dari yang sudah diketahui menuju yang tidak diketahui. Dan yang keempat yaitu anak belajar matematika dari pengetahuan yang sederhana menuju pengetahuan yang kompleks. Dan selanjutnya materi B yaitu proses pembelajaran matematika pada anak usia dini, yaitu dapat dilakukan dengan tujuan memberikan konsep-konsep dasar untuk kebermaknaan bagi anak melalui pengalaman-pengalaman yang nyata dan untuk menunjukkan aktivitas serta rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Dalam proses pembelajaran ini, metode yang paling efektif adalah pembelajaran bermain karena dunia anak adalah bermain. Namun perlu diingat, walaupun dunia anak adalah dunia bermain, ada beberapa materi pembelajaran dalam proses pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak usia dini. Salah satunya yaitu pembelajaran yang sudah dijelaskan di sebelumnya yang merupakan ciri-ciri dari matematika tersebut. Ciri-ciri membelajarkan matematika pada anak usia dini yaitu ada 6. 1. Anak belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasakan aman dan tentram secara psikologis. Kedua, siklus belajar anak selalu berulang dimulai dari membangun kesadaran, melakukan eksplorasi, serta memperoleh penemuan untuk dapat mempergunakannya. Ketiga, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa atau dengan teman sebaya. Keempat, minat anak dan keingin tahunya memotivasi kegiatan belajarnya. Kelima, perkembangan dari belajar anak harus memperhatikan perbedaan individu. Dan yang keenam, anak belajar dengan cara dari sederhana ke rumit, konkret ke lebih abstrak, dari gerakan verbal dan dari keakuan bersosial. Sekian materi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran matematika di anak usia dini. Yang pertama itu tekniknya itu menulis angka di pasir. Di mana anak melakukan aktivitas ini sangat menyenangkan. Karena apa? Karena mereka belajar sambil bermain. Maka kita calon guru PAUD itu melakukan kegiatan ini. Misalnya kita membuat angka 1, maka kita pun memberikan arahan kepada anak supaya anak-anak ikutin ibu membuat angka 1 di pasir ini ya. Ikutin ibu ya anak-anak ya. Yang kedua itu dengan teknik lagu anak. Di mana lagu anak ini belajar melalui lagu selalu menjadi cara menyenangkan bagi anak-anak. Yang contohnya itu lagu anak itu 1 aku sayang ibu, 2 juga sayang ayah, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Maka dari lagu itu pun anak akan mengenalkan angka-angka tersebut. Dan yang ketiga itu tekniknya itu matematika di sekitar kita. Di mana tunjukkan pada anak bahwa matematika itu sangat berarti di sekitar kita. Dari
dari setiap angka, seperti contohnya itu di telepon. Kan di telepon itu kan ada angka, sebuah angka. Maka kita ngajarin anak di media telepon itu sebuah angka. Yang kedua itu jam dinding. Di mana jam dinding itu ada medianya itu tertulis angka-angka tersebut. Dan yang ketiga itu nomor rumah. Kan nomor rumah baru mengenal waktu lewat jam dinding. Maka berhitung sambil, maka kalau kita ada di rumah kita tangga, maka dari situ pun kita bisa ngajarin anak dari turun tangga sambil berhitung angka tersebut. Itu selanjutnya itu teknik pembelajaran matematika di anak usia dini, mengenal ukuran, dimana mengurutkan benda dari yang besar ke kecil, karena ini juga termasuk dalam pengenalan matematika. Kegiatan ini dapat dilakukan menggunakan benda-benda seperti sepatu, seperti ukuran sepatu ibu atau ayah, dan juga seperti kalau kita membeli buah-buahan ke pajak, maka anak pun mengenal ukuran buah-buah itu tersebut. Dan selanjutnya itu dari mengenal ukuran itu, mari kita mengajak anak untuk bermain puzzle supaya anak pun mengenal ukuran bentuk itu. Dan selanjutnya itu mengenal bentuk, di mana mengenal bentuk ini alat peraganya itu seperti puzzle, bentuk puzzle seperti lingkaran, segitiga, persegi. Contohnya itu meja itu persegi panjang, di mana berbentuk persegi, dan juga jam dinding berbentuk lingkaran. Terima kasih. Dari teknik pembelajaran ini digunakan kepada para guru supaya guru mengembangkan teknik ini kepada anak usia dini, supaya anak usia dini pun mengenal teknik pembelajaran matematika di anak usia dini. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai waktu proses pembelajaran anak usia dini. Oke, untuk penyusunan jadwal proses pembelajaran anak usia dini yang berdasarkan tema itu tidak harus sama dengan urutan dan alokasi waktunya, melainkan dengan minat dan kemampuan anak saat tema itu dilaksanakan, tapi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini. Yang pertama, untuk anak usia 2-3 tahun, kegiatan bermain per minggunya minimal hanya 2 kali pertemuan, dan tiap pertemuannya minimal 2 jam, tapi dengan pertemuan idealnya itu selama 4 jam. Yang kedua, untuk anak usia 4-6 tahun, kegiatan bermain per minggunya yaitu minimal 5 kali pertemuan atau paling banyaknya 6 kali saja. Dan tiap pertemuan minimal selama 2,5 jam atau untuk pertemuan idealnya selama 6 jam. Kemudian selanjutnya, yang ketiga ada jadwal libur sekolah dalam menyambut hari-hari besar nasional atau hari-hari besar keagamaan. Yang keempat, ada jenis kegiatan mainnya harus sesuai dengan perkembangan anak sehingga anak senang dan mau mematuhi peraturan yang diberikan dalam kegiatan bermain tersebut. Juga ada beberapa contoh dalam pengaturan jam kegiatan matematika untuk anak usia dini. Yang pertama itu ada jam untuk pengenalan materi. Nah, kegiatan ini dilaksanakan hanya dalam waktu 15 menit saja. Kemudian yang kedua ada kegiatan utama. Nah, untuk kegiatan utama ini sendiri dilakukan juga sama seperti pengenalan materi, yaitu 15 menit. Kemudian kegiatan berhitung dan bermain. Nah, kegiatan ini dilakukan selama lebih kurangnya 60 menit. Kemudian saat mengingat kembali atau mengevaluasi yaitu selama 15 menit juga. Dan yang terakhir untuk jam istirahat. Nah, untuk jam istirahat ini sendiri diberikan untuk anak usia dini selama 30 menit. Nah, baiklah, demikian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.